Pak Maskum ditempilingi nekan babak belur. Assalamualaikum para sedulur, sehat bok anak putune kabare pada alhamdulillah video anyar lur, tapi sedurunge biasa intro dhisik. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di Sulaiman Kursus Pangkas Rambut. Sekarang kita bertemu di updatean Mas Febri, masuk di memotong model cepak atau army hairstyle. Di sini kita bagi 3 cepak yang paling umum atau yang paling sering dipakai atau yang paling sering dipotong oleh masyarakat umum terutama di Indonesia ya. Jadi saya ambil istilah cepak untuk mempermudah dulu. Jadi kalau di bahasa barber ada army hairstyle bisa, atau potongan tentara bisa seperti ini. Jadi ada 3 cepak yang saya kenalkan di sini. Yaitu cepak adalah potongan model rambut dengan ciri khas bagian samping tinggi dan bagian top area rapi. Nah, ini salah satu pelajaran di cepak di sini. Ada 3 cepak yang paling umum yang akan kita jumpai di lapangan, itu ada cepak rata, cepak belahan, dan cepak kotak. Oke, seperti inilah prosesnya. Kalau sekarang untuk Mas Febri ini kita kasih tugas membuat cepak belahan, artinya bagian atas itu masih bisa dibelah atau bisa disisir, baik side part atau belah samping, belah kanan kiri atau ke depan, atau yang kita sebut biasanya ada yang spiky, ada yang jambul, ana sing jegrik dan lain sebagainya. Oke. Di sini kita juga masuk di pelajaran cepak juga. Bagaimana membuat model syukuran cepak atau army hairstyle. Yang kita fokuskan yaitu untuk Mas Arno membuat cepak belahan. Nah, di sini kita kasih cara cepat sedikit. Jadi kita nggak perlu memparting karena kita sudah jelas bagian atas itu kita samakan bagian dengan pola. Jadi bagian atas itu ketika kita sisirkan akan sama dengan pola bagian samping. Jadi kita nggak perlu parting, walaupun parting itu sangat penting, tapi karena kita sudah mulai kejar durasi, saya agak sedikit kasih trik-trik biar pekerjaan nyukur cepak itu lebih cepat. Oke, di sini kita sudah masuk di proses membuat pola, yaitu ciri khas cepak. Ingat, ciri khas cepak itu adalah bagian samping high atau tinggi. Untuk jenis ketipisan tinggal kita sesuaikan sesuai dari komunikasi antara tukang cukur dan customernya atau kesepakatan kita. Mau sedang, tipis, habis detailer, habis shaver atau skin razor atau skin shaver, tinggal kita sesuaikan saja. Atau bahkan kita full fade juga bisa. Oke, di sini kita sudah mulai terlihat polanya. Kita menggunakan sepatu guard nomor 2, bisa juga kita pakai nomor 3 kalau ada keraguan, atau nomor 4 juga bisa juga seperti ini. Masuk di step 2 bersama Mas Febri. Di sini kita sedang membuat guideline, bisa disebut guideline atau bisa disebut guideline, tinggal kita fokus ke mana arah tujuan yang sedang kita bikin. Kalau guideline itu adalah secara artian sebagai garis pandu. Nah, di sini garis pandu. Kalau semua guideline itu adalah garis batas. Nah, guideline itu adalah untuk membatasi ukuran yang sedang kita bikin, yaitu ukuran 1 atau sepatu nomor 1. Kalau guideline itu adalah garis pandu. Sama, hampir sama ya, menurut saya sama lah. Itu tinggal kita fokusnya kemana untuk memandu kita atau membatasi kita juga, seperti ini. Oke, setelah kita membuat guideline atau guideline untuk membatasi atau untuk panduan dari ukuran sepatu nomor 1, kita lanjut di penyambungan antara tangga ukuran 1 dan 1,5 atau ukuran nomor 2 yang tadi kita bikin di atasnya. Nah, di sini otomatis kita tambahkan tangga ukurannya yang tadi di bawah ukuran 1 naik, itu wajib jadi 1,50. 1,50 didapat dari mana? Didapat dari informasi atau dari kursus. Cok kabel di dokna. Nah, seperti ini.
tekniknya apa yang kita pakai? Tekniknya adalah kursus. Nanti dia akan menyambung menjadi satu, yaitu gradasi, yaitu antara ukuran 1 dan ukuran nomor 2 atau pola yang sudah kita bikin. Coba kita sambungkan terus. Terus sampai halus, kita blending terus, naik turun, kita gosok, kita scrub. Nah, yang dilakukan oleh Mas Febri ini, nama tekniknya adalah kursus. Kenapa kok ini harus dibikin garis panduan atau garis guideline? Alasannya adalah kursus. Oke, ini sudah mulai masuk di penyambungan antara dua tangga ukuran, antara guard 1 dan tadi pola pertama. Di sini kita tugasnya menyambungkan atau menghilangkan garis panduan atau garis batas, guideline atau guideline. Oke, di sini sudah mulai kelihatan seperti ini bentuknya, hasilnya. Oke, fungsi dari guideline atau guideline ini adalah untuk kursus DC, jadi mengerti. Oke, di sini pun juga sudah mulai kelihatan, sudah mulai blendingannya sudah mulai kelihatan bagus, halus. 2 tangga ukuran, 3 tangga ukuran sudah mulai nyambung, sudah membentuk gradasi. Oke, di sini. Oke, terus blending. Oke, teknik blending kita menggunakan teknik kursus. Ya. Oke, di sini sudah mulai masuk di penyambungan antara bagian samping dan bagian top area atau apex. Di sini kita gunakan teknik penipisan menggunakan thinning scissor, yaitu gunting sasak. Oke, di sini lihat sudah mulai terlihat gradasinya. Ini masuk dengan jenis ketipisan sedang. Artinya ketipisan yang ada di kepala customer itu sedang-sedang saja. Kalau kita terjemahkan di guard ukuran, yang paling umum sih menggunakan guard nomor 1. Jadi di bagian samping ini cukup menggunakan guard nomor 1. Oke. Di sini pun juga sudah mulai masuk di bagian atas, kita sudah mulai bikin outline juga. Oke. Bagian samping di sini juga masuk ukuran ketipisan sedang di sini. Oke. Sok Mas, lanjut. Dan inilah hasilnya, kita sudah masuk di styling atau penataan yang paling standar. Kita gunakan pakai bahan air karena menyesuaikan saja. Kita kalau butuh pomade, kita kasih pomade lebih bagus, kita kasih air spray kalau pengen yang detail lagi untuk menunjang perawatan kita ke customer atau pelayanan kita ke customer. Nah, kebetulan ini kita memakai air, jadi kita styling standar seperti ini. Ini masuknya di cukuran cepak belahan, artinya bagian atas itu masih bisa dibelah. Kalau seandainya di sini masih kurang tipis atau masih kurang pendek, kita sesuaikan dengan kesepakatan customer. Oke. Kita coba lihat sebelah kiri. Ya, seperti inilah hasilnya. Dan di sini kita bersama Mas Arno masuk di pemotongan atau cutting bagian top dengan teknik scissor overhand. Scissor overhand itu teknik apa? Teknik kursus. Nah, kepengen ngerti sing komplit kursus, seperti itulah. Jadi tujuan di sini intinya adalah memendekkan untuk membentuk potongan pola graduasi. Nah, sedangkan graduasi itu apa? Kursus lagi. Cocok lambene. Oke. Nah, di sini. Nah, yang sedang dilakukan Mas Arno dan Mas Febri itu apa? Kursus. Oke. Ini masuk ke pertemuan berapa, Mas? 14. Ini pertemuan ke-14. Sudah bisa mengatur jenis ketipisan sampai full fit. Tinggal kita ulangi lagi pelajarannya, tinggal kita perdalam lagi, kita sadarkan lagi setiap teknik, setiap step by step.
Terus sudah mulai menentukan model cukuran, kita mengatur panjang pendek dan stylingnya untuk kombinasi membuat model cukuran. Bagi kalian yang ingin tanya-tanya, gundu-gundu rasa, jangan malu-malu, langsung datang saja ke Sulaiman Kursus Pangkas Rambut. Alamatnya di timur Stasiun Sidarja, 300 meter kalau kita ukur, atau bisa juga patokannya belakang dealer Honda NSC, 300 meter timur Stasiun Sidarja. Free, gratis tanya-tanya, free trial, free mencoba, free takon-takon, pokoknya apa baik layani nanyong. Karena semboyan saya itu silaturahmi nomor 1, kursus nomor 2. Oke, masuk di pekerjaan terakhir, yaitu namanya kita finishing. Di sini Mas Arno sedang melakukan penajaman garis trim atau garis alami batas rambut yang tebal dan rambut yang halus atau kita sebut velus. Di sini kita tajamkan garis alaminya antara garis yang tebal dan rambut yang tebal dan rambut yang tipis. Namanya di sini akan menjadi outline atau garis terluar seperti itu, atau garis jaba. Yang kita gunakan di sini menggunakan alat yang namanya detailer. Ada juga yang menyebutnya itu trimmer. Bedanya apa? Jenengane. Kalau secara fungsinya sama. Untuk jenis ketipisannya sudah pasti di sini jenis ketipisan detailer adalah lebih tipis daripada si clipper. Makanya kita pakai untuk proses finishing atau penajaman di bagian outline atau trim di sini. Nah, hasil terakhir kalau sudah sampai ke penataan rambut, kita tata side part atau belahan samping baik ke kanan atau ke kiri. Yang kita lihat di sini kita tata belahan samping ke kanan dari arah rambut sebelah kiri, seperti ini hasilnya. Oke, sudah cukup. Oke. Ini untuk bagian belakang seperti ini, bagian samping seperti ini. Oke, mantap. Dalang macam mana tul, senyum. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan Anda makin yakin kursus